Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Namun sebelum itu, agar pembelajaran pada kesempatan kali ini dapat berlangsung dengan lancar, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai, kemudian silakan kalian persiapkan buku teks Bahasa Indonesia kelas 12 dan juga buku catatan agar ketika kita membahas materi pada kesempatan kali ini, kalian bisa sambil mencatat agar materi yang kalian pelajari tidak mudah kalian lupakan. Kemudian langsung saja kita masuk ke materi, struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Pada kesempatan sebelumnya, kalian sudah mempelajari apa itu teks editorial, sedangkan pada kesempatan kali ini kita akan berfokus pada struktur dan kaidah kebahasaannya. Langsung saja. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, akan saya sampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, menganalisis struktur teks editorial, dan yang kedua adalah menganalisis kaidah kebahasaan teks editorial. Struktur teks editorial, seperti jenis-jenis teks yang lain, bahwa teks editorial juga memiliki struktur. Strukturnya itu terbagi atas 3, yaitu pengenalan isu, penyampaian pendapat atau argumen, dan yang terakhir adalah penegasan. Nah, untuk penjelasannya, mari kita bahas. Yang pertama adalah pengenalan isu. Apa itu pengenalan isu? Pengenalan isu adalah bagian pendahuluan teks editorial. Nah, kalau dalam teks jenis teks lain, mungkin kalian mengenal orientasi ya, atau pengenalannya terlebih dahulu. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah memperkenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Jadi, pengenalan isu ini adalah untuk memperkenalkan apa sih permasalahan yang sedang dibahas. Si penulis ini akan membahas atau menuliskan. Nah, yang sedang dibahas pokoknya adalah ini. Kemudian, pada bagian pengenalan isu disajikan peristiwa persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial. Kemudian, struktur selanjutnya adalah menyampaikan pendapat atau argumen. Pada bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Nah, pada bagian ini si penulis itu mulai memberikan pendapat-pendapatnya tentang isu yang diperkenalkan pada struktur sebelumnya. Selanjutnya adalah bagian penegasan, bagian terakhir ya. Penegasan dalam teks editorial merupakan simpulan, saran, ataupun rekomendasi. Di dalamnya juga terdapat harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Nah, berarti isinya itu adalah simpulan ataupun si penulis memberikan saran atau rekomendasi untuk pembaca mengenai isu yang sedang dibahas. Selanjutnya, nah silakan kalian buka buku paket kalian masing-masing, halaman 99. Ada teks berjudul Pengangguran Makin Bertambah. Mari kita bahas ya. Nah, dalam teks tersebut ada 7 paragraf yang akan kita analisis strukturnya untuk contoh ya. Pada bagian atau struktur pertama, yaitu pengenalan isu, itu berada pada paragraf 1, yang mana paragrafnya akan saya bacakan ya. Perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional mulai membawa dampak serius bagi kehidupan masyarakat. Data Badan Statistik atau BPS menyebut melemahnya perekonomian berimbas pada melonjaknya angka pengangguran yang pada kuartal 3 tahun 2015 ini mencapai 7,56 juta orang. Karena itu, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala harus bekerja lebih keras lagi agar roda perekonomian kembali bergerak cepat. Nah, ini adalah struktur pengenalan isu. Dilanjutkan dengan struktur penyampaian pendapat atau argumen pada paragraf kedua, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kalian bisa membacanya
masing-masing ya di buku paket kalian. Kemudian struktur yang terakhir ada di paragraf ke-7. Struktur yang terakhir ini adalah penegasan kembali. Isunya itu ditegaskan kembali dalam simpulan, kemudian si penulis memberikan saran ataupun pendapat. Nah, dalam teks ini penegasannya adalah selain itu, realisasi belanja pemerintah harus didorong secepat mungkin, termasuk pemerintah daerah yang selama ini sangat rendah penyerapan anggarannya. Belanja pemerintah, terutama belanja barang, sangat diperlukan untuk menggerakkan roda perekonomian. Kita tunggu gebrakan pemerintah untuk menangani membludaknya angka pengangguran tersebut. Jadi yang dibahas adalah tentang pengangguran yang semakin bertambah. Nah, dalam penegasannya itu juga dijelaskan bahwa si penulis itu menunggu apa sih gebrakan ataupun solusi dari pemerintah kepada angka pengangguran yang sangat tinggi. Kemudian kita lanjutkan ke kaidah kebahasaan teks editorial. Seperti jenis teks yang lain, bahwa kebahasaan teks editorial juga ada bermacam-macam. Nah, apa saja kaidah kebahasaannya? Mari kita bahas. Kaidah kebahasaan teks editorial itu ada 4. Yang pertama adalah menggunakan kalimat retoris, yang kedua adalah menggunakan kata-kata populer, yang ketiga adalah menggunakan kata ganti petunjuk, dan yang terakhir adalah menggunakan konjungsi kausalitas. Sebetulnya kaidah-kaidah ini sudah pernah kalian pelajari dalam teks-teks sebelumnya. Jadi untuk kesempatan kali ini kita tidak akan membahas kembali semuanya, tetapi hanya mengingat kembali ya. Yang pertama adalah menggunakan kalimat retoris. Maksudnya kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditunjukkan untuk mendapat jawaban. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan tersebut sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu atau minimal berubah pandangannya terhadap isu yang dibahas. Nah, maksudnya adalah kalimat retoris itu kalimat pertanyaan, tetapi si penulis itu tidak mengharapkan jawaban. Si pertanyaan ini dimaksudkan hanya sebagai pemantik agar si pembaca itu juga berpikir, oh jadi seperti ini ya, atau mungkin dia juga tergugah untuk mendalami ataupun mempelajari ataupun ikut memberikan pendapatnya tentang isu yang sedang dibahas. Kemudian contohnya ya, contoh kalimat retoris dalam teks yang berjudul Kado Tahun Baru 2014 dari Pertamina. Kalimat retorisnya adalah, benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu mengenai rencana pemerintah menaikkan harga LPG? Nah, pertanyaan ini sebenarnya tidak membutuhkan jawaban, tetapi maksud si penulis adalah agar para pembaca itu ikut berpikir, loh, emang iya para pemerintah itu tidak diberitahu atau bahkan sama sekali tidak tahu tentang kenaikan harga LPG. Jadi si pembaca itu juga turut berpikir, turut memikirkan isu yang sedang dibahas. Kemudian kita lanjut ke kaidah kebahasaan selanjutnya adalah penggunaan kata populer. Kalian sudah mempelajari juga mengenai kata populer. Kata populer ini dimaksudkan agar para pembaca itu mudah mencerna, karena kata-kata yang digunakan itu adalah kata-kata yang populer atau biasa digunakan, maka harapannya para pembaca itu akan lebih mudah memahami. Ya, seperti di tujuannya yaitu agar pembaca tetap merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius atau dipenuhi dengan tanggapan yang kritis. Jadi dalam teks editorial ini kan yang dibahas adalah sesuatu yang sifatnya serius, mengenai kritik ataupun saran ataupun opini dari si penulis mengenai suatu isu, tapi karena kata-kata yang digunakan itu populer, jadi si pembaca itu akan merasa rileks, juga akan mudah memahami teks yang sedang dibacanya. Contohnya adalah misalnya terkaget-kaget, pencitraan, menengarai. Nah, dalam penggunaan teks-teks di editorial, kata-kata yang populer ini juga sangat berpengaruh, sehingga kata populer ini termasuk dalam salah satu kaidah kebahasaan yang ada dalam teks editorial. Kita lanjut ke kaidah kebahasaan selanjutnya adalah penggunaan kata ganti petunjuk. Kalian sudah
biasa ya melihat kata ganti penunjuk dalam jenis teks lain. Nah, kata ganti ini merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus utama ulasan dari isunya ya. Mari kita contohkan. Yang pertama, sungguh kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Kata ganti itu berarti menuju kepada kenaikan harga BBM. Selanjutnya, berdasarkan simpulan rapat itulah, Presiden kemudian membuat keputusan harga LPG 12 kg yang diumumkan pada hari Minggu kemarin. Contoh selanjutnya, kalian juga bisa menyimak halaman 101 ya. Rasanya mustahil kalau pemerintah dalam hal ini Menko Ekuin dan Menteri BUMN tidak tahu, tidak diberitahu, serta tidak dimintai pandangan, pendapat, dan pertimbangannya. Jadi ada kata penunjuk yang menandai waktu, tempat, ataupun peristiwa. Kita lanjut ke kaidah selanjutnya, yaitu penggunaan konjungsi kausalitas. Nah, konjungsi kausalitas itu biasanya ditandai dengan kata sebab, karena, ataupun oleh sebab ini. Maksud saya oleh sebab itu. Hal ini terkait dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktur berkenaan masalah yang dikupasnya. Contohnya, bisa kalian sambil simak ya. Masyarakat sebagai konsumen menjadi terkaget-kaget karena kenaikan tanpa didahului sosialisasi. Contoh yang kedua, malah boleh jadi ada politisi yang mengkategorikan sebagai reaksi yang cenderung bersifat pencitraan sehingga terbangun kesan bahwa para pemerintah memperhatikan kesulitan sekaligus melindungi kebutuhan rakyat. Nah, ada sebabnya, ada juga akibatnya. Jadi mudah dipahaminya seperti itu. Konjungsi kausalitas itu menunjukkan hubungan sebab akibat. Berarti sudah kita pelajari mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Nanti kita akan mengadakan penilaian yang akan saya share di kelas kita masing-masing. Kemudian, terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Kita akan kembali bertemu dalam pembelajaran selanjutnya di materi yang lain. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.